5, 4, 3, 2, 1, 0. Anak-anak, hari ini kita akan mulai mempelajari pembagian bersusun. Nah, perlu Miss ingatkan kembali bahwa pembagian merupakan lawan dari perkalian. Nah, untuk mengerjakan pembagian bersusun ini, pastikan anak-anak Miss semua sudah lancar ya perkaliannya. Nah, Miss akan masukkan ke contoh soal pertama. Oke, di sini Miss punya soal yang pertama, yaitu ada 72 dibagi dengan 6 sama dengan hasilnya berapa. Jadi untuk mencari hasil 72 dibagi 6, kita tulis dulu jawab. Nah, lalu kita tinggal membuat lambang pembagiannya. Kita masukkan angka yang dibagi di dalam ya nak. Lalu angka yang membagi letaknya di luar. Nah, jadi yang dibagi ada di dalam, yang membagi ada di luar. Nah, jadi pertama-tama kita awali menghitungnya dari angka puluhan. Jadi dari angka 7-nya terlebih dahulu. Maka kita harus mencari 6 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 7. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7. Oke, nah coba sekarang anak-anak Miss diingat-ingat perkalian 6-nya. 6 dikali 0 sama dengan coba diingat-ingat dulu. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 7? 6 dikali 0 masih 0, ya kan? 6 dikali 1 hasilnya 6. Nah, 6 dikali 2 hasilnya 12. Wah, sudah kejauhan kalau kita ke 12 dengan 7 ya kan? Nah, jadi yang terdekat dengan 7 berapa? Iya, yang terdekat dengan 7 adalah 6. Kalau 0 pun terlalu jauh. Jadi kita cari hasil perkalian yang terdekat. Berarti 6 kali 1 hasilnya 6. Maka angka satunya kita letakkan di atas anak-anak. Letakkan satunya di atas. 1 dikali dengan 6 hasilnya adalah 6. Letakkan dia di bawah 7. Lalu tinggal kita kurangkan anak-anak. 7 dikurang 6 hasilnya adalah berapa anak-anak? 7 dikurang 6 hasilnya, coba dihitung. 7 dikurang 6 hasilnya 1. Jadi kita kurangkan dulu dia, ya kan? Nah, setelah kita dapat hasilnya 1, nah kita tinggal menurunkan angka 2 yang di sebelahnya itu. Kita turunkan angka 2-nya ke bawah anak-anak. Kita letakkan angka 2-nya, maka jadilah angka 12. Nah, sekarang kita hanya tinggal mencari 6 dikali berapa yang tadi hasilnya 12. Nah, jadi ada 6 dikali berapa hasilnya 12. Pikirkan. Iya, benar. 6 dikali 2 ya kan anak-anak? Maka letakkan angka 2-nya yang tadi di samping 1. Nah, 2 dikali 6 hasilnya 12. Letakkan di bawah angka 12. Lalu tinggal kita kurangkan. Hasilnya adalah 2 kurang 2, 0. 1 dikurang 1 pun hasilnya tetap 0. Nah, jika sisanya adalah 0 dan tidak ada angka yang dapat diturunkan lagi, maka kita sudah mendapatkan hasil akhirnya anak-anak. Jadi ini adalah hasil akhir dari 72 dibagi 6. Hasilnya adalah 12. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa mengerti? It's okay. Miss Eka akan melanjutkan ke contoh soal number 2. So here I got 96.
Miss punya 96 dibagi 3. Nah, jawab. Oke, kita buat dulu lambang pembagiannya ya kan. Letakkan angka yang dibagi di dalam 96. Nah, angka yang membagi di luar 3. Ya, ingat angka yang dibagi ada di dalam dan angka pembaginya ada di luar. Nah, kita mulai lagi dari angka puluhannya, yaitu angka 9. 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Ayo anak-anak, pikirkan. 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Kita mulai dari 3 kali 0, hasilnya 0. 3 kali 1 hasilnya masih 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Dan 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, jadi kita sudah ketemu nih 3 dikali berapa yang mendekati 9 kan anak-anak? Yaitu 3 dikali 3. Maka di sini kita bisa ketahui bahwa 9 dibagi 3 hasilnya pun 3. Jadi tulislah angka 3 itu di atas anak-anak. Nah, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Maka tulislah angka 9 itu tepat di angka 9-nya. Nah, letakkan angka 9 di sini. Lalu langkah berikutnya adalah tinggal kita kurangkan saja. Yuk kita kurangkan. 9 dikurang 9 hasilnya adalah berapa anak-anak? Sudah 0. Nah, jika hasilnya 0 namun masih ada angka di belakangnya yang dapat diturunkan, maka pembagian tersebut masih berlanjut anak-anak. Jadi, kita harus turunkan lagi angka 6-nya. Mari kita turunkan angka 6-nya, letakkan di bawah. Jadi itu harus masih kita bagikan anak-anak, pembagiannya belum selesai. Oke. Kita akan menuliskan angka 6-nya di bawah. Lalu carilah 3 dikali berapa yang mendapatkan hasil 6 anak-anak. Coba 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Di situ tadi sudah kita kerjakan. Ada 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka letakkanlah angka 2-nya tepat di samping 3 yang di atas anak-anak. Nah, di situ kita letakkan. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Lalu tinggal kita kurangkan saja. Nah, 6 dikurang 6 hasilnya sudah 0. Nah, jadi kalau hasilnya semua sudah 0 berarti pembagiannya sudah selesai. Maka kita sudah mendapatkan hasil dari 96 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 32. Wah, gampang sekali ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 56 dibagi 4. Oke, 56 dibagi 4. Letakkanlah angka 56-nya di dalam anak-anak. Remember, angka yang dibagi ada di dalam, sementara angka pembaginya ada di luar. Oke. Nah, jadi sama seperti tadi sistem pengerjaannya. Kita mulai dari angka puluhannya dulu. Ya, kita mulai dari angka puluhannya dulu. Kita cari perkalian yang mendekati dengan angka 5 anak-anak. Jadi 4 dikali berapa yang mendekati ke angka 5? Kita tes ya, ada 4 dikali 1, 4. Lalu ada 4 dikali 2, hasilnya sudah 8. Wah, sepertinya angka 8 terlalu jauh ke angka 5. Maka kita mendapatkan hasilnya berapa anak-anak? Iya benar, hasilnya adalah angka 1. Kemudian kita kalikanlah 1 kali 4 hasilnya 4, letakkan di bawah 5, lalu kita kurangkan 5 dikurang 4 hasilnya 1.
Nah, setelah sudah mendapatkan hasilnya, kita turunkan angka 6-nya. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 16 anak-anak? Ya, sudah pada tahu ya, 4 dikali 4. Jadi letakkan angka 4-nya di atas. Nah, 4 dikali 4 hasilnya 16, turunkan ke bawah. Lalu kita kurangkanlah dia. 6 kurang 6, 0. 1 dikurang 1 pun hasilnya 0. Maka kita sudah bisa mendapatkan 56 dibagi 4. Hasilnya adalah 14. Wah, sudah mulai tahu ya anak-anak. Nah, jadi kita mulai dulu dia dari yang paling depan anak-anak. Carilah perkalian yang mendekati. Oke, Miss Eka punya soal berikutnya, ada 144 dibagi 6. Oke, letakkanlah angka 144-nya di dalam, sementara pembaginya ada di luar. Nah, kalau kita mulai dari 6 dibagi 1 kan kekecilan ya anak-anak, nggak ada kan 6 dikali berapa supaya dapat 1, maka kita langsung masukkan ke 14. Nah, 6 dikali berapa yang mendekati 14? Kenapa begitu, Miss? Karena tidak bisa ada 6 dikali berapa mendekati 1 kan anak-anak. Berarti kita akan menggabungkannya ke angka 14. Nah, jadi langsung kita pikirkan, ada 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Berarti jawabannya adalah 6 dikali 2. Maka letakkanlah 12 di bawah 14. Kita kurangkan 14 dikurang 2 hasilnya 2. Lalu kita turunkanlah angka 4 yang ada di atas anak-anak. Turunkan angka 4 yang ada di atas. Jadi langsunglah cari 6 dikali berapa yang hasilnya 24. Oke, nah 6 dikali berapa yang hasilnya 24? Hasilnya adalah 6 dikali 4. Nah, 4 kali 6, 24. Lalu kita kurangkanlah hasilnya, jadinya 24 kurang 24, hasilnya adalah 0. Maka dari sini kita bisa mendapatkan bahwa 144 dibagi 6, hasilnya adalah 24. Oke, jadi itu dia tadi mengenai pembagian dengan cara bersusun. Nah, untuk mengetahui bahwa anak-anak Miss sudah paham mengenai pembagian ini, coba kerjakan dulu latihan Miss di buku catatan anak-anak ya. That's all for today and thank you for watching. Bye-bye.